Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bagi teman-teman yang baru Waalaikumsalam. hadir, saya ucapkan selamat datang dalam diskusi kita malam ini, yaitu terkait limbah medis di tengah pandemi COVID-19. Dan semoga teman-teman bisa mengikuti diskusi ini dari awal sampai akhir dan bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, mungkin sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu ya, Bang. Saya Siti Ismaya, saya dari BEM Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Nanti saya akan yang memandu berjalannya diskusi kita malam ini. Gitu, dan sebenarnya diskusi kita malam ini, Bang, ini adalah diskusi kedua antara BEM Jentera dengan AISEL. Yang pertama itu dulu AISEL yang mengundang BEM Jentera untuk jadi host gitu ya, Bang, dalam diskusi terkait menjerat perdagangan tumbuhan dan satwa liar dilindungi sebagai kejahatan terorganisasi waktu tanggal 17 Juli kemarin gitu, sama Bang Antonius Adityanto Nugroho. Mungkin BEM Jentera titip salam untuk Bang Tio ya, Bang ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin bagi teman-teman pengen tahu dulu nih narasumber kita malam ini. Ini dari ada Bang Fajri Fadilah. Selamat datang, Bang. Mungkin teman-teman yang lain juga pengen tahu nih siapa sih Bang Fajri Fadilah gitu, dan Bang Fajri Fadilah ini dari lembaga mana, mungkin Bang Fajri bisa menceritakan sedikit gitu, silakan Bang. Halo Bang. Suaranya enggak, halo, suaranya nggak ada nih Bang. uh, Belum ada suaranya Bang. Suaranya hilang. Kalau sekarang gimana? Terdengar? Sudah Bang. Halo? Oh, udah terdengar ya? Oke. Oke. Terima kasih Ismaya dan juga teman-teman berada eksekutif mahasiswa dari Sekolah Tinggi Hukum Jentera sudah mengajak saya untuk berdiskusi malam hari ini tentang limbah medis. Perkenalkan, saya Fajri Fadilah, biasa dipanggil Fajri. Saya sekarang bekerja di Indonesian Center for Environmental Law atau Yayasan Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Biasa disebut juga dengan nama singkatnya AISEL. Saya sekarang menjadi kepala divisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di AISEL, yang mana saya aktif advokasi dalam beberapa isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan seperti pencemaran udara, pencemaran air, termasuk juga pengelolaan sampah. Oke. Itu saja perkenalan dari saya. Oke, kalau mungkin teman-teman juga pengen tahu nih secara garis besar sebenarnya lembaga AISEL ini tuh bergerak di bidang apa sih Bang gitu? Selain divisi yang kata apa divisi gitu. Ya, AISEL ini bekerja untuk tujuan mendorong pembaharuan hukum dan tata kelola lingkungan berbasis keadilan dan demokrasi gitu. Jadi untuk mencapai tujuan itu, AISEL aktif dalam, bisa diringkas dalam tiga kegiatan advokasi gitu ya. Ada advokasi kebijakan yang tujuannya maksudnya untuk reformasi kebijakan, mendorong pembuatan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang tujuannya untuk memperkuat perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu AISEL juga giat dalam advokasi kasus gitu. Jadi kalau ada permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan, baik itu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi dan itu terjadi sengketa antara antara dua atau lebih pihak, gitu, AISEL juga membantu memberikan
kemampuannya untuk memberikan memberikan bantuan kepada para pihak tersebut gitu, terutama yang tidak memiliki akses terhadap bantuan hukum. Lalu yang ketiga, ISEL juga melakukan pengembangan kapasitas, baik itu untuk teman-teman masyarakat sipil, termasuk juga untuk pemerintah gitu, dalam upaya mengembangkan kapasitas mereka dalam advokasi di berbagai isu lingkungan hidup. Jadi tiga kegiatan itu yang dilakukan oleh para peneliti ISEL, dan kita terdiri dari 3 divisi gitu. Selain ada divisi yang aku menjadi kepala divisinya, tadi divisi pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, ada juga divisi tata kelola hutan dan lahan, dan juga ada divisi tata kelola lingkungan dan keadilan iklim. Tiga divisi Pada intinya ISL ini intinya bergerak pada reformasi hukum lingkungan gitu ya Bang ya? Ya, bisa dibilang secara ringkas seperti itu. Oke, karena narasumber kita udah memperkenalkan diri, mungkin kita langsung aja masuk ke pembahasan gitu ya Bang ya. Mungkin nanti kedepannya kita akan tanya jawab langsung, dan sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke IG BEM Jentera. Nanti kedepannya semoga bisa terjawab oleh Bang Fajri, dan mungkin bagi teman-teman yang ingin bertanya di tengah diskusi kita, silakan. Semoga nanti juga bisa terjawab. Oke. Bagi teman-teman mungkin bertanya gitu, kenapa sih BEM Jentera itu mengadakan diskusi ini gitu terkait limbah medis di tengah COVID-19. Jadi ini tuh sebenarnya berangkat dari latar belakang kita gitu. Seperti yang kita tahu bahwa di akhir tahun 2019 gitu, pandemi COVID-19 itu negara-negara di dunia mengalami pandemi gitu. Dan Indonesia sendiri menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus yang tertinggi, di mana tercatat pada hari ini aja terjadi penambahan kasus yaitu 2.317. Jadi dari awal pengumuman perdana pas waktu 2 Maret 2020 sampai sekarang itu ada 149.408 kasus gitu. Dan dengan adanya peningkatan kasus tersebut, mungkin teman-teman juga tahu bahwa salah satu cara kita untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 ini adalah dengan kita menggunakan alat pelindung diri gitu. Dan alat pelindung diri ini juga yang menggunakan tidak hanya dari pihak rumah sakit yang menangani pasien yang positif COVID, tapi kita juga sebagai masyarakat, baik yang ODP, PDP, maupun kita yang juga dalam keadaan sehat gitu. Dan terutama bagi kita orang yang sehat gitu, dan kawan-kawan yang mengalami ODP, PDP maupun yang positif, itu banyak yang menggunakan misalnya masker, terus alat pelindung wajah, pelindung kepala gitu, dan yang lainnya gitu. Nah, dengan adanya peningkatan penggunaan alat pelindung diri ini, konsekuensinya yang tentu kita tahu bahwa limbah medis pun itu terjadi peningkatan gitu, seperti data yang disampaikan oleh Roro Esti dari Sekretaris Kaukus Ekonomi Hijau, bahwa peningkatan limbah B3 sejumlah 30% itu dari sampah medis gitu Bang. Dan negara Cina sendiri sebagai salah satu negara yang pertama mengalami pandemi COVID-19 ini juga terjadi peningkatan, di mana biasanya per hari itu ada 40 ton, itu sekarang menjadi 240 ton per hari gitu. Dan tentu ini menjadi kerisauan kita bersama dengan adanya peningkatan limbah medis ini gitu ya Bang. Dan ini menjadi satu poin penting yang perlu ditanyakan gitu. Gimana sih tanggapan dari Bang Fajri sendiri gitu, terutama Bang Fajri sendiri sebagai sisi pencemaran dan kerusakan lingkungan gitu. Bagaimana melihat dampak dari peningkatan limbah medis di tengah pandemi COVID-19 ini gitu Bang. Silakan. Oke. Ya. Terima kasih. Ismail, suara saya kedengaran kan ya? Ya. Tanggapan awal saya tentu
Dari segi data gitu memang data secara empiris seperti mengutip misalnya data yang lumayan primer sepertinya gitu dari Persatuan Rumah Sakit Indonesia atau Persi pun pada medio atau pada sekitaran bulan Mei atau Juni sudah menyatakan rilis gitu bahwa benar timbulan limbah medis itu meningkat dalam periode pandemi COVID-19 ini, dan rumah sakit Indonesia menghadapi masalah baru gitu atau menghadapi tantangan baru dengan bertambahnya timbulan limbah medis ini. Masalah yang timbul adalah tentu pertama bagaimana timbulan limbah medis ini tidak mengakibatkan menyebarnya virus corona semakin menyebar tidak terkendali gitu sehingga meningkatkan juga meningkatkan juga pasien positif gitu dari COVID-19. Tapi selain itu, selain kekhawatiran bahwa limbah medisnya juga bisa menyebarkan virus corona semakin parah, ada juga kekhawatiran timbulan limbah medis ini nantinya terus meningkat timbulannya secara signifikan, tapi tidak bisa terkelola dengan baik sehingga selain menyebarkan virus corona, pada akhirnya juga mencemari lingkungan juga gitu. Nah, permasalahannya bagaimana pihak-pihak selain rumah sakit, vaskes lah ya, secara umum fasilitas kesehatan bisa menjawab tantangan itu. Karena ya menjawab tantangan itu dan nanti mungkin lebih lanjut kita akan masuk ke dalam perdebatan tentang misalnya bagaimana upaya menekan agar timbulan limbah medisnya tidak semakin banyak, dan di sisi lain selain menekan atau mencegah agar timbulan limbah medis tidak terus meningkat, lalu limbah medis existing yang sudah timbul itu harus ditangani dengan apa gitu, menggunakan teknologi apa, itu juga menjadi perdebatan. Ada perbedaan pandangan antara pemerintah dengan pihak masyarakat sipil, mungkin saya bilang gitu. Beda juga dengan ada perbedaan pandangan itulah yang perbedaan ini bisa jadi menimbulkan dampak yang berbeda juga di lingkungan dan masyarakat nanti gitu. Oke, terima kasih Bang. Terkait tadi Bang, menarik sekali terkait dampaknya terhadap lingkungan gitu. Nah, Aisal sendiri yang bergerak di bidang reformasi hukum lingkungan, Aisal ini sudah melakukan kajian belum sih Bang gitu terkait dampak dari peningkatan limbah medis ini terhadap lingkungan itu sendiri gitu. Aisal sendiri nggak melakukan kajian secara khusus ya untuk masalah peningkatan limbah medis dalam masa pandemi COVID-19 ini, tapi Aisal hanya mengumpulkan studi-studi ilmiah tentang timbulan limbah medis ini dan juga penyampaian para ahli teman-teman ahli yang emang ahli di bidang teknis gitu, teman-teman yang emang paham pengelolaan sampah secara teknis, teman-teman fakultas teknik lah istilahnya gitu, teman-teman teknik lingkungan. Aisal mengumpulkan pengetahuan itu untuk kita olah menjadi produk informasi untuk pengikut-pengikut atau followers Aisal di Instagram, Twitter maupun media sosial lainnya. Nah, di situ Aisal mengumpulkan beberapa informasi perihal misalnya peraturan apa yang berkaitan dengan masalah timbulan limbah medis ini, lalu masalah apa yang bisa timbul dari timbulan limbah medis itu, dan apa rekomendasi Aisal gitu terhadap masalah timbulan limbah medis itu. Yang mana sebenarnya Aisal juga pada akhirnya sesederhana menyampaikan
studi ilmiah yang mungkin masyarakat belum tahu gitu. Mungkin masyarakat baru mendengarnya hanya dari satu sisi saja, mungkin dari pihak pemerintah saja, tapi Aisyah memberikan informasi yang mungkin belum muncul Oke. juga di Nah, publik. menyambung pertanyaan yang pertama tadi, Bang, ini ada pertanyaan dari dedi.krn. Dia menanyakan gini, Bang, ada nggak sih pihak yang diuntungkan atau bahkan pihak yang paling dirugikan gitu dengan adanya limbah medis ini gitu? Silakan, Bang. Kalau dimulai dari yang aku mulai jawab dari yang dirugikan dulu kali ya. Yang dirugikan ya sebenarnya masyarakat Oh. luas gitu. Karena dengan timbulan limbah medis yang besar ini, mereka kita maksudnya menghadapi resiko yang lebih tinggi gitu. Resiko dari penyebaran si virus corona sendiri. Lebih jauh lagi sebenarnya juga menghadapi resiko uh, bertambahnya jenis limbah yang Oke. mencemari lingkungan gitu. Di sungai-sungai atau di Jakarta kan sempat di selokan-selokan, termasuk juga di beberapa beritaan, dia pun timbulan limbah medis seperti masker juga bermunculan gitu. Itu resiko yang nggak di yang tidak hanya dihadapi oleh um, biota-biota yang ada di laut misalnya, tapi juga masyarakat atau manusia juga akan mengalami kerugian pada akhirnya gitu. Jadi masyarakat secara umum tentu akan mengalami kerugian. Kalau pihak yang diuntungkan mungkin secara tidak langsung sebenarnya ini berkaitan sama masalah ini ya, masalah yang jadi perdebatan adalah kan teknologi pengelolaan apa yang tepat gitu untuk menangani limbah medis ini. Misalnya pemerintah dari pihak KLHK kan mendorong agar cepat dalam kondisi darurat seperti ini, relatif lah ya istilah darurat ini, maka rumah sakit itu direkomendasikan untuk menggunakan teknologi pembakaran atau disebut juga insinerator. Jadi limbah medis itu um, direkomendasikan dibakar saja di insinerator, suatu instalasi atau teknologi pembakaran yang sampai suhunya mencapai 800 sampai 1000 derajat Celcius gitu, kepada banyak rumah sakit. Mungkin kalau di daerah Jawa atau terutama mungkin di Jakarta relatif mungkin tersedia ya si fasilitas insinerator ini, tapi di tempat lain tidak. Tapi itu tetap didorong gitu oleh pihak KLHK agar karena dianggap itu tepat dan cepat menangani masalah limbah medis. Nah, di dalam perspektif itu secara nggak langsung mungkin pihak-pihak promotor atau pihak-pihak pebisnis yang memang yang punya bisnis di sekitaran insinerator secara tidak langsung diuntungkan gitu. Nah, tapi kalau pada akhirnya si insinerator ini yang digunakan gitu dalam menangani limbah medis, masyarakat kan kembali dirugikan gitu karena penggunaan insinerator ini tidak direkomendasikan gitu, misalnya oleh WHO sendiri gitu. Termasuk saya mengutip Healthcare Without Harm, salah satu organisasi lingkungan di level Asia Tenggara yang bekerja di isu kesehatan lingkungan di fasilitas kesehatan gitu. Gimana sebenarnya untuk menangani limbah medis dari pasien corona gitu ya, atau dari dalam keadaan pandemi corona ini, penggunaan insinerator itu tidak efektif dan malah menambah masalah. Karena sebenarnya kan limbah medis dari corona itu bisa disterilkan cukup dengan teknologi yang kisaran suhunya 75 derajat pun sampai 100 derajat Celcius sudah cukup gitu. Itu misalnya ya bisa dilakukan oleh teknologi autoclave atau microwave. Jadi beberapa rumah sakit sebenarnya bisa menggunakan itu cukup gitu untuk menangani limbah medis, tidak harus insinerator yang mahal dan apalagi juga pada akhirnya akan mencemari udara juga gitu dari hasil pembakaran itu. Nah, itu yang itu juga yang ICEL dan teman-teman seperti Nexus 3 ya, salah satu lembaga yang cukup terdepan dalam isu kesehatan lingkungan gitu. Sebenarnya limbah medis bisa ditangani dengan teknologi yang
suhunya lebih rendah dan tidak menimbulkan masalah lingkungan lebih parah gitu. Tidak harus menggunakan Oke. insinerator. Itu mungkin jawaban yang saya bisa sampaikan untuk Oke, mungkin pertanyaan tadi. untuk penegasan lagi gitu ya, Bang. Eh, maksudnya kita tahu bahwa dampak dari dengan adanya peningkatan limbah medis itu tadi kan kita nggak tahu nih kalau limbah medis ini justru bisa menyebarkan virus corona itu sendiri gitu, dan terutama dengan adanya limbah medis ini tentunya akan mencemari lingkungan gitu. Nah, tapi sebenarnya gitu, bagaimana sih penanganan gitu atau yang tepat untuk masing-masing jenis limbah ini gitu? Karena kan nggak semua kita misalkan orang yang sehat menggunakan semua alat pelindung diri yang digunakan oleh orang yang PDP maupun yang justru positif gitu. Bang. Ya, jadi kalau ini ngomongin material lah ya, ngomongin produk yang pada akhirnya akan menjadi sampah gitu. Dalam hal ini spesifik limbah medis dari produk-produk yang digunakan untuk pelindung diri, baik itu oleh masyarakat umum maupun oleh pihak pasien yang positif gitu. Untuk masyarakat umum sebenarnya prinsipnya sama kayak pengelolaan sampah biasa gitu ya, sampah rumah tangga, bahwa kita harus mengupayakan untuk mencegah timbulan sampahnya sedini mungkin gitu, semaksimal mungkin. Mirip sama kampanye plastik sekali pakai gitu. Dalam hal alat pelindung diri pun sekarang kan masyarakat bisa menggunakan masker atau alat pelindung diri lainnya yang emang bisa digunakan ulang gitu. Dari segi perlindungan diri dari penyebaran virus corona pun sebenarnya mencukupi gitu. Pakai masker guna ulang pun tidak membuat orang menjadi lebih rentan gitu terhadap penyebaran virus corona, dan mencegah juga timbulnya limbah gitu kan dari kegiatan melindungi diri itu, termasuk face shield pun bisa digunakan ulang sebenarnya gitu, dan bisa dicuci gitu kan masker misalnya. Nah setelah dicegah pun misalnya ternyata memang dalam keadaan tertentu tidak bisa dicegah, ternyata harus menggunakan masker yang sekali pakai gitu, maka ya masyarakat setidak-tidaknya teman-teman yang menggunakan masker yang memang sekali pakai, pisahkan, sama seperti pengolah sampah di rumah tangga gitu, perlu ada pemilahan sampah di rumah tangga, dia pisahkan dari sampah organik, bahkan pisahkan dari sampah anorganik. Jadi sampah anorganik pun, di anorganik ada spesifik, ini sampah-sampah yang bisa dibilang khusus gitu karena ada kemungkinan risiko corona, dipisahkan. Lalu setidak-tidaknya disimpan selama 48 jam. Ini karena mengikuti studinya kan bahwa ada beberapa perbandingan virus corona itu bisa bertahan beberapa jam gitu ya di beberapa surface permukaan gitu. Di surface metal, kayu berbeda gitu, di kain juga beda. Amannya ambil saja 2 hari itu selama 48 jam. Saya lupa antara 48 jam atau 72 jam gitu, simpan dulu. Dari situ maka pihak pengangkut sampah gitu yang secara periodik datang ke rumah gitu, itu bisa mengambil sampah itu seperti sampah biasa gitu, karena sudah kita anggap virusnya sudah hilang dari material masker sekali pakai tadi. Nah kalau di fasilitas kesehatan mereka juga akan menjalankan praktik-praktik seperti tadi juga, pasti ada pemilahan juga gitu di fasilitas kesehatan. Perbedaannya adalah ya di hilir tadi harus dihindari gitu penggunaan teknologi insinerator yang sebenarnya selain akan mencemari lingkungan, tapi juga sebenarnya tidak efisien atau terlalu berlebihan gitu. Menghilangkan virus dari alat pelindung dirinya tidak harus menggunakan teknologi yang pembakarannya sampai 800 sampai 1000 derajat Celcius, cukup autoclave atau microwave yang hanya 75 sampai 100 derajat Celcius pun sudah bisa menghilangkan virus dari materialnya gitu. Kurang lebih gitu dari sejak timbul di rumah tangga ataupun di fasilitas kesehatan sampai akhirnya ditangani di pemrosesan akhir gitu ya. Bang, selanjutnya sebenarnya nih Bang, untuk acuan gitu sebagai acuan para fasilitas kesehatan baik rumah sakit, puskesmas maupun fasilitas kesehatan lainnya gitu, untuk menangani limbah medis ini itu sebenarnya ada aturan khusus gitu nggak sih Bang gitu? Karena
saya juga pernah mendengar berita gitu, mereka yang petugas yang habis menguburkan jenazah yang positif corona, itu limbahnya itu apa kayak bekas-bekas APD-nya, sarung tangan, masker dan segala macamnya itu kayak berserakan gitu di pinggir jalan gitu. Nah, apakah semua fasilitas kesehatan itu udah ada, maksudnya aturan khusus dan semuanya itu sama rata gitu, agar berjalan sama gitu. Pun kalau misalkan iya ada gitu, bagaimana sih aplikasi dari aturan itu sendiri gitu? Apakah berjalan dengan Ya, uh, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah punya produk hukumnya sih yang mengatur pengelolaan limbah medis gitu, ada di peraturan Menteri LHK, saya nomornya lupa, sekitar tahun 2015-an gitu. Itu revisi dari peraturan menteri yang sebelumnya sekitar tahun 2011 kalau nggak salah. Di dalam peraturan menteri itu sudah cukup lengkap gitu panduannya dari sejak limbah medisnya timbul di fasilitas kesehatan hingga akhirnya dari timbul lalu disimpan sementara. Setelah disimpan sementara lalu diangkut untuk bisa saja limbah medisnya itu diangkut dan diolah di rumah sakitnya sendiri jika misalnya rumah sakitnya punya fasilitas pengolahan sendiri, atau diangkut oleh pihak ketiga yang disebut pengangkut limbah B3 untuk dibawa ke pengolah limbah B3 jika ternyata rumah sakit atau fasilitas kesehatannya, puskesmas misalnya gitu, tidak punya pengolah limbah medis sendiri gitu. Nanti di pengolah limbah B3 ya tadi bisa jadi dia menggunakan insinerator, bisa jadi juga dia ditimbun gitu. Yang pasti limbah medisnya tuh sudah dipilah-pilah, dibedakan bersama kelompoknya gitu. Termasuk juga dikemas dalam kemasan atau wadah yang aman gitu. Misalnya limbah medis kan ada juga jarum suntik gitu kan, harus aman, tidak bisa tidak mudah bocor gitu. Itu prosesnya gitu, dan itu udah diatur di peraturan menterinya. Aku sendiri sebenarnya belum pernah mengkaji secara empiris apakah peraturan itu sudah diimplementasikan secara efektif atau para pengelola rumah sakit atau fasilitas kesehatan sudah menaati aturan atau panduan tersebut. Tapi ada beberapa presentasi dari KLHK yang saya baca yang mungkin tidak menggambarkan secara general, tapi ada temuan-temuan pelanggaran gitu. Teman-teman pelanggarannya ya misalnya limbah medisnya diolah di fasilitas kesehatannya, tapi diolah dengan cara yang tidak sesuai peraturan, misalnya dia dibakar secara terbuka gitu. Kalau dibakar secara terbuka tentu resikonya lebih parah. Dibakar dengan instalasi insinerator aja itu juga resikonya emisinya tetap berbahaya, apalagi dibakar secara terbuka. Terus juga ada juga pelanggaran di mana tempat penyimpanan sementara limbah medisnya gitu tidak sesuai peraturan, karena misalnya dia tempat penyimpanan sementaranya tidak tertutup. Lalu juga sebenarnya ada juga kaitannya aturan itu soal suhunya, suhu tempat penyimpanan sementaranya juga diatur. Itu juga tidak pengaturan suhunya tidak sesuai sama peraturan menteri tersebut gitu. Kurang lebih seperti itu. Terus yang jadi masalah itu sebenarnya ada ketidakseimbangan kapasitas di antara vaskes di Pulau Jawa sama di luar Pulau Jawa. Kurang lebih sebenarnya hanya Pulau Jawa sama sedikit di Kalimantan lah yang fasilitas kesehatan tuh sudah punya kapasitas mengelola limbah medis dengan baik gitu. Di Kalimantan hanya sedikit gitu. Terutama pengolah limbah B3 tuh terpusat di Jawa gitu. Di Kalimantan hanya sedikit, di Sumatera tidak ada, jadi biaya pengangkutannya bisa jadi sangat mahal dan bisa jadi pada akhirnya risikonya limbah medisnya terbengkalai sih di beberapa pulau di fasilitas kesehatan. Itu masalah yang saya sempat baca dari presentasi yang gitu kan. Ketika peraturan dan implementasinya itu permasalahan banget
ketika tidak ada keseimbangan gitu antara fasilitas kesehatan yang satu dengan fasilitas yang lain gitu di berbagai daerah di Indonesia gitu. Nah, menyambung dengan pertanyaan ada nanya Bang. Yang pertama ada dari Muhammad Fikri. Ini mungkin hampir sama juga pertanyaannya dengan yang awal tadi gitu. Dia bertanya, apa setiap puskesmas dan rumah sakit di Jakarta atau Jabodetabek itu sudah punya alat penghancur alat medis gitu. Di sini menyebutnya alat penghancur alat medis gitu. Dan apakah ASL apa advokasi yang telah dilakukan ASL dalam konteks ini? Gitu Bang. Itu penanya pertama. Silakan mungkin dijawab penanya pertama terlebih dahulu kali Bang. Silakan Bang. Di Jakarta saja atau dia bertanya di Jakarta Maaf. atau Jabodetabek gitu. Mungkin karena tinggal di Jakarta atau di Jabodetabek ya Bang. Jadi dia khusus tanya di Jakarta atau Jabodetabek gitu. Oke. Nah kembali lagi Aisyah tuh belum pernah mengkaji secara empirik ya soal kemampuan fasilitas kesehatan dalam mengelola limbah medisnya yang timbul di vaskes tersebut. Tapi mengikuti apa ya presentasi yang sempat saya baca di KLHK, mungkin secara relatif terutama kalau Jakarta dan Jabodetabek secara relatif vaskesnya sudah punya kapasitas yang cukup gitu untuk mengelola limbah medis secara relatif ya, terutama mungkin vaskes-vaskes yang memang besar gitu. Dalam hal ini maksudnya rumah sakit yang memang juga sudah punya apa ya, rumah sakit yang punya reputasi yang baik. Mereka saya rasa punya fasilitas pengelola limbah medis setidaknya, walaupun ya kritiknya yang saya tahu juga mereka masih menggunakan insinerator gitu. Tentu menurut saya belum pernah baca performa insineratornya sih, tapi saya rasa itu menjadi salah satu kontributor pencemaran udara juga di Jakarta gitu. Walaupun ada pengendali pencemaran udaranya, saya rasa pasti tetap ada emisi-emisi yang keluar dari insineratornya dan juga bisa menimbulkan risiko bagi masyarakat atau orang-orang yang tinggal atau berkegiatan di sekitar rumah sakitnya gitu. Dan terlebih lagi kalau di Jakarta sih atau Jabodetabek, setidak-tidaknya pengolah limbah B3 gitu pihak ketiga juga ada gitu. Saya lupa PPLI atau apa gitu, ininya apa pihak pengolah limbah B3. Jadi setidaknya ada pihak ketiga juga yang bisa rumah sakit fasilitas kesehatan di Jabodetabek setidak-tidaknya jika tidak punya kemampuan dia bisa bekerja sama dengan pihak ketiga tadi gitu yang tersedia kalau di Jabodetabek ada gitu. Jadi lebih Jabodetabek lebih mungkin bisa dikatakan lebih baik gitu ya Bang daripada yang lainnya gitu. Nah, tapi dengan adanya ketidakseimbangan itu justru yang tadi menimbulkan permasalahan baru seperti apa daerah-daerah lain yang tidak memiliki alat tersebut gitu untuk menangani limbah medis ini gitu. Nah, berkaitan dengan itu, ini ada pertanyaan yang mungkin berkaitan. Ini ada dari Yogi Prastia 98 gitu. Dia bertanya bagaimana dengan dana operasional pengelolaan limbah medis yang tidak mencukupi gitu. Mungkin ini nyambung dengan permasalahan yang awal tadi Bang, terkait dana gitu. Itu saya belum pernah dengar sih berita soal dana operasional yang tidak mencukupi. Tapi misalnya saya nggak tahu itu terjadi di spesifik di daerah mana gitu. Tapi kalau misalnya itu terjadi, saya rasa ini berarti kan permasalahan lintas sektoral ya, lintas kementerian. KLHK memang berperan memberikan panduan bagi vaskes bagaimana panduan penanganan limbah medis dalam masa pandemi ini. Tapi di aspek lain pun tentu Kementerian Kesehatan punya peran juga seharusnya ya, jika memang ditemukan ada permasalahan dana operasional untuk penanganan limbah medis yang tidak mencukupi, maka Kemenkes
harus mengambil perannya gitu untuk mengatasi masalah kekurangan dana operasional itu. Dan ya ini berkaitan lagi juga dengan tadi masalah ini ya, masalah pilihan teknologi pemrosesan akhir limbah medisnya gitu. Jika memang saya rasa sih kalau misal dibandingkan, kalau misalnya ternyata fasilitas kesehatan memilih teknologi insinerator, tentu beban biayanya akan lebih besar dan akan berpengaruh pada dana operasional tadi, akan lebih besar juga kebutuhannya. Nah, sedangkan sebenarnya kalau mau efektif, teknologi lainnya yang juga lebih murah dan masalah terhadap lingkungannya lebih rendah gitu, ya bisa Kemenkes disitulah perannya gitu, bisa memberikan panduan kepada para vaskes gitu bahwa bisa menggunakan autoclave sesuai juga panduan WHO, sehingga dana operasionalnya bisa walaupun memang keadaannya sangat misalnya dana anggaran yang ada tidak mencukupi, tapi setidaknya kalau dengan autoclave harganya lebih murah dan bisa mungkin secara relatif bisa terpenuhi gitu. Nah, terkait tadi Bang, beberapa mungkin fasilitas kesehatan di berbagai daerah yang tidak memiliki insinerator gitu untuk menangani limbah medis ini, sebenarnya ini tuh tanggung jawab siapa gitu Bang? Jadi biar ada keseimbangan gitu antara fasilitas kesehatan yang satu dengan yang lainnya gitu di berbagai daerah gitu. Tanggung jawab utamanya sebenarnya ada di pelaku usaha. Dalam artian ini adalah pengelola fasilitas kesehatan gitu. Mungkin ada perbedaan sedikit antara vaskes yang swasta maupun vaskes yang milik pemerintah gitu, tapi vaskes itu yang tentu yang punya wewenang dalam dan tanggung jawab dalam mendesain atau menyusun anggaran operasional mereka gitu kan. Termasuk ya anggaran operasional adalah merencanakan butuh anggaran berapa untuk melaksanakan atau menjalankan penanganan limbah medis yang baik. Nah, kembali lagi misalnya kalau di daerah-daerah di luar Jawa gitu, ya perlu menyesuaikan anggarannya, bisa harus anggarannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan teknologi yang memang tepat guna tapi murah. Kembali lagi tadi gitu, pilihan antara teknologi insinerator dan autoclave gitu. Tapi di luar itu, selain vaskesnya sendiri juga bisa mendesain anggaran dengan baik gitu, sehingga dia bisa menyediakan fasilitasnya dengan mencukupi, fasilitas penanganan medis yang mencukupi. Di sisi lain, pihak pemerintah bisa juga mendorong timbulnya atau munculnya pelaku usaha atau pengolah limbah B3 di pulau-pulau di luar Jawa gitu, sehingga beban penanganannya tidak hanya ditanggung oleh pengolah limbah B3 yang ada di Pulau Jawa gitu. Jadi di Kalimantan atau di pulau-pulau lain pun perlu didorong adanya munculnya pengolah limbah B3 pelaku usaha yang baru gitu bisa. Oke, nah terkait tanggung jawab nih Bang, balik lagi ke soal yang tadi terkait pelanggaran gitu, bahwa kita juga sebenarnya sudah punya aturan gitu terkait penanganan limbah medis ini gitu, tapi implementasinya mungkin ada beberapa yang memang tidak sesuai gitu. Nah, sebenarnya terkait tanggung jawab ketika fasilitas kesehatan atau pihak-pihak yang masih terlibat dalam fasilitas kesehatan itu tanggung jawab siapa gitu Bang ketika terjadi pelanggaran aturan ini gitu, karena seperti yang kita tahu gitu, pelanggaran yang dilakukan itu punya potensi yang berbahaya bukan hanya untuk mereka sendiri tapi bagi masyarakat lainnya gitu. Bang. Ya. Beban tanggung jawabnya kembali lagi ketika ada pelanggaran, beban pertanggungjawabannya ada di pelaku usaha atau pengelola fasilitas kesehatannya gitu. Dalam hal pengelolaan limbah B3, mereka wajib memiliki berbagai izin, mulai dari izin penyimpanan sementara, ada izinnya sendiri gitu ya. Lalu untuk pengangkutan limbah B3-nya pun ada izinnya sendiri. Termasuk untuk
apa untuk pemrosesan akhir gitu ya, untuk penggunaan insenerator atau teknologi lainnya juga ada izinnya sendiri juga. Nah, masing-masing tahapan tadi di dalam izinnya akan mencantumkan hak dan kewajiban si pemegang izin, si pengelola vaskesnya gitu. Misalnya jika dalam tadi contohnya gitu ya, dalam tahapan penyimpanan sementara limbah B3-nya atau limbah medisnya, ternyata ada pelanggaran kalau di dalam izinnya itu disebutkan bahwa fasilitas penyimpanan sementaranya harus punya luas sekian meter persegi, harus ada pengaturan suhu sekian gitu ya. Lalu sampahnya harus dipilah dan juga diberi label gitu ya, limbah medisnya, wadahnya itu harus ada labelnya. Ketika pengawas ternyata menemukan ada tidak sesuai gitu ya dengan yang tercantum di izin, ya pemberi izin itu bisa memberikan sanksi administrasi gitu, sanksi administratif mulai dari peringatan sampai hingga akhirnya pencabutan izin gitu. Tanggung jawabnya kembali ada di si pelaku usaha. Tapi selain itu pengawas pun gitu punya kewajiban gitu kan untuk melakukan pengawasan, termasuk juga jika ternyata dalam pengawasan dia ditemukan pelanggaran, wajib juga memberikan sanksi gitu. Dan jika ternyata pengawasan itu tidak dilakukan dan tidak ada pemberian sanksi, kalau dalam rezim Undang-Undang Perlindungan dan Lingkungan Hidup, terminologi pengawasan secara umum jika tidak dilakukan, lalu ternyata tapi ini unsurnya memang terlalu berat sih. Jika pengawasannya tidak dilakukan dan terus menimbulkan hilangnya nyawa gitu, baru itu ada ancaman sanksi pidana bagi si pejabat pengawas itu gitu, si pemerintah. Tapi jika tidak timbul, jika terjadi timbulnya kehilangan nyawa, jika tidak ada kehilangan nyawa sih, pengawas kalau misalnya tidak melakukan pengawasan ya dia nggak ada ancaman sanksi pidana. Cuman pada akhirnya dia bisa ada mekanisme. Kalau dari pemerintah daerah tidak dilakukan pengawasan, ya pemerintah pusat bisa melakukan pengawasan dan pemberian sanksi dari lini kedua gitu. Itu diatur di bab pengawasan dan sanksi administrasi di Undang-Undang Perlindungan dan Nah, tapi gimana kalau dengan mereka yang nggak punya yang nggak punya alat gitu bang untuk menangani limbah medis ini, terutama yang sesuai dengan aturan gitu bang? Karena kan ini jadi kita kayak menjadi tanggung jawab bersama gitu. Fasilitas kesehatan bisa menjalankan aturan ketika dia juga mempunyai fasilitas gitu, menyesuaikan kondisi dan keadaan gitu. Ketika mereka mempunyai beban untuk menangani limbah medis ini gitu, yang tentunya punya potensi khusus gitu, karena ini terkait virus gitu. Nah, tapi ada permasalahan lain di belakangnya gitu, dengan tidak adanya keseimbangan atau ketersediaan gitu alat untuk menangani si limbah medis ini gitu. Ini gimana bang? Kalau ada vaskes yang memang tidak punya kapasitas gitu, atau tidak menyediakan fasilitas penanganan limbah medis, tentu pilihannya dia bekerja sama dengan pihak ketiga gitu. Tapi tentu dimensi tantangannya berbeda dengan vaskes satu dengan yang lainnya. Misalnya kalau vaskes di luar Pulau Jawa tentu tadi menghadapi minimnya juga pelaku usaha atau pebisnis di bidang pengolahan limbah B3, maka ya tentu mereka pihak-pihak di luar Pulau Jawa itu pasti akan menghadapi beban biaya yang lebih tinggi sih untuk bekerja sama dengan pihak ketiga. Nah, setidaknya tapi ya itulah pilihannya gitu. Kalau memang vaskesnya tidak menganggarkan punya fasilitas pengolah limbah B3 sendiri, ya dia mau tidak mau harus bekerja sama dengan pihak ketiga dengan biaya yang mungkin lebih besar gitu. Tapi itu harus dilakukan gitu. Kalau misalnya tidak dilakukan, tentu sebenarnya kan timbulan limbah medis itu kan ada manifestnya juga ya, ada catatannya timbulan limbah medisnya berapa banyak gitu. Pengawas dalam melakukan pengawasan akan memeriksa itu. Jika timbulan limbah medisnya ternyata dengan antara yang tercatat dengan yang ditangani tidak sesuai gitu, ternyata misalnya ada sekian
ton atau sekian limbah medis yang ternyata tidak jelas kemana gitu ya, karena vaskesnya tidak punya fasilitas, dia tidak bekerja sama juga dengan pihak ketiga, ya itu pelanggaran yang harus diberikan sanksi gitu. Ya jalan keluarnya tentu vaskesnya harus mencari jalan keluar segera, ya dia mengadakan fasilitas pengolah limbah B3 sendiri atau tadi segera bekerja sama dengan pihak ketiga. Dan sebenarnya salah satu opsinya sangat memungkinkan untuk dilakukan gitu ya. Tadi misalnya menyediakan fasilitas penanganan limbah B3 sendiri gitu di masing-masing vaskes. Ya mungkin cara yang bisa dilakukan selain kita memberikan dukungan gitu Bang ya, memberikan dukungan kepada fasilitas kesehatan yang tidak mempunyai fasilitas itu sendiri untuk menangani limbah medis gitu. Mungkin cara lain juga perlu adanya peningkatan pengawasan gitu ya Bang ya, terutama bagi para fasilitas kesehatan baik puskesmas, rumah sakit maupun yang lainnya gitu, yang tidak memiliki fasilitas atau alat tadi untuk menangani limbah medis, itu bisa dilakukan dengan cara kerjasama gitu dengan pihak ketiga untuk menangani limbah medis ini gitu ya, masuk ke limbah B3 gitu ya Bang ya. Iya, halo Bang. Halo. Masih tersambung Bang? Ya halo Bang. Halo. Sempat putus-putus supaya. Tadi jelas Bang. Suara jelas. saya jelas ya? Oke. Tadi sempat putus-putus di bagian akhir. Aku nggak tahu sinyal di aku atau di Ismail, tapi aku nangkap beberapa ya yang Ismail sampaikan. Tapi menurutku gini sih, dalam menghadapi masalah timbulan limbah medis itu di vaskes ataupun di rumah tangga, pertama kalau buat masyarakat secara umum sih ya kita bisa mendorong perubahan dengan tadi menekan sedikit mungkin gitu timbulan limbah medis di rumah tangga kita sendiri. Pun jika memang terpaksa menggunakan limbah medis yang pada akhirnya menjadi sampah, itu menjadi limbah, ya harus ditangani secara aman, disimpan dulu sementara sebelum diangkut oleh pihak pengangkut dan pada akhirnya ditangani oleh pihak fasilitas pengolah limbahnya gitu. Nah, kalau untuk vaskesnya, mungkin masyarakat nggak punya akses luas juga gitu ya untuk mengawasi secara aktif atau secara langsung gitu ya. Tapi setidak-tidaknya bagi masyarakat yang memang tinggal dekat vaskesnya atau tinggal dekat vaskesnya terutama gitu, ya bisa berperan secara aktif sebenarnya mendorong agar vaskesnya menggunakan teknologi yang tepat guna gitu. Karena kalau misalnya saya memposisikan diri saya tinggal di dekat vaskes yang menggunakan insinerator, saya tentu akan keberatan gitu karena itu akan memberikan dampak yang buruk juga pada tempat tinggal saya gitu. Saya akan terpapar pencemaran. Di luar itu sih menurutku masyarakat dengan berupaya menekan semaksimal mungkin timbulan limbah medisnya itu bisa membantu penyebaran virus corona bisa lebih tertekan, termasuk juga timbulan limbah medisnya juga bisa lebih ditekan lagi gitu. Okay. Sehingga beban penanganan limbah medisnya bisa lebih rendah. Nah, mungkin itu bisa jadi pemantik. Nah, itu Bang, mungkin Bang Fadli bisa kasih poin-poin penting nih buat teman-teman yang hadir di sini gitu. Sebenarnya bagaimana sih? Halo Bang? Ya, halo. Mungkin Bang Fadli bisa kasih poin-poin penting gitu kepada teman-teman di sini yang hadir. Gimana sih kita sebagai masyarakat gitu terutama dan fasilitas kesehatan gitu masing-masing bisa meminimalisir gitu terutama penggunaan alat pelindung diri itu sendiri dan meminimalisir peningkatan limbah medis itu sendiri gitu Bang. Mungkin bisa dibedakan gitu antara masyarakat kita gitu, masyarakat kita dan fasilitas-fasilitas kesehatan gitu. Mungkin karena
perlakuan yang berbeda gitu, ada perlakuan yang berbeda. Ya, ya kita bisa mulai dulu dengan gini sih, baik di rumah tangga maupun di vaskes kan ada resiko timbulan limbah medisnya meningkat gitu ya. Nah, kita mulai dulu dari rumah tangga. Kalau di rumah tangga kita sendiri gitu ya, maksudnya di masing-masing rumah, seperti yang tadi saya sampaikan, sebenarnya kita bisa menekan timbulan limbah medisnya dengan menggunakan alat pelindung diri yang bisa diguna ulang gitu, masker guna ulang, face shield juga guna ulang gitu. Dengan begitu timbulan limbah masker atau alat pelindung dirinya bisa seminim mungkin gitu. Pun jika harus menggunakan terpaksa gitu, tapi mungkin bisa dihindari. Pun kalau terpaksa ya tadi limbah maskernya harus ditangani dengan baik itu di rumah, dipisahkan, disimpan secara sementara sehingga nantinya oleh pihak pengangkut sampah bisa diangkut dengan lebih aman gitu, tidak menimbulkan risiko bagi para petugas pengangkut sampah. Nah, selain itu sebenarnya membantu vaskes agar timbulan limbah medisnya tidak meningkat, ya itu juga bergantung pada apa ya, kalau kebijakan pemerintah mungkin nggak bisa diharapin kali ya, tapi kita setidak-tidaknya masing-masing dari kita lebih awas dan lebih sadar diri saja bahwa kita ya sebaiknya memang pada tahap sekarang pun walaupun digaung-gaungkan apa kebiasaan baru atau new normal itu, ya bagi saya sih kita harus tetap lebih sabar aja, tetap harus di rumah dulu gitu sehingga tidak menambah pasien positif. Karena kalau kita tidak bisa menahan diri untuk berkegiatan di luar, lalu kita masuk atau terpapar resiko lebih tinggi untuk terpapar virus corona, pada akhirnya kita menambah beban kerja fasilitas kesehatan gitu, menambah resiko bagi para tenaga kesehatan sendiri yang sudah banyak yang gugur juga, merupakan kerugian bagi masyarakat juga, bagi Indonesia sendiri. Tapi di luar itu juga kan selain itu, kalau pasiennya menurun gitu, timbulan limbah medisnya juga akan menurun gitu. Timbulan limbah medis yang ada di vaskes gitu ya. Jadi kalau misalnya warganya, masyarakatnya bisa menahan diri, bisa lebih disiplin, walaupun kebijakan pemerintahnya inkonsisten gitu, saya rasa pasien positifnya bisa menurun. Pada akhirnya limbah medisnya juga akan menurun gitu. Itu yang bisa kita bantu untuk para vaskes dan para nakes, tenaga kesehatan kita gitu. Baik itu dalam kaitannya limbah medis maupun dalam hal penyebaran corona. Itu poin-poin dari saya. Kalau dari fasilitas kesehatan itu sendiri gimana Bang? Tadi yang pertama di ini Bang. Ya kalau dari fasilitas kesehatan tadi sebenarnya yang saya sampaikan maksudnya yang utama sih ya, yang paling pokok adalah kita membantu agar peningkatan pasien positifnya bisa berhenti dan akhirnya menurun. Pada akhirnya bisa membantu vaskesnya juga menurunkan juga timbulan limbah medisnya. Tapi di sisi lain, vaskes tentu menghadapi timbulan limbah medis yang existing ya, yang sudah ada gitu. Yang menurutku peran masyarakat adalah harus meluruskan ini ya, harus meluruskan informasi yang cukup sesat, dalam artian misalnya penggunaan teknologi insinerator di vaskesnya gitu ya, mana sebenarnya malah menambah resiko warga juga gitu, karena adanya risiko pencemaran udara misalnya, termasuk juga abu-abu sisa pembakarannya juga akan menjadi limbah B3 juga. Padahal sebenarnya limbah medis dari penanganan corona mah sudah cukup juga ditangani dengan teknologi yang lebih rendah gitu, suhunya kayak autoclave dan microwave. Jadi pengetahuan seperti ini gitu ya, yang sebenarnya udah banyak, aku rasa gampang ditemukan gitu, bisa disebarluaskan gitu, sehingga vaskes-vaskes di sekitar kita bisa tahu informasi yang tepat gitu dalam menangani limbah medisnya gitu. Tidak menggunakan teknologi yang keliru lagi. Seperti itu. Oke, terima kasih Bang. Suara saya masih oke, ya. Terima kasih kembali.
Ya. Jelas. Waktu kita beberapa menit lagi akan habis nih Bang, karena waktu di IG kan cuma 1 jam ya Bang ya. Mungkin Nah, saya cukup berterima kasih kepada Bang Fajri karena bisa memberikan jawaban-jawaban yang komprehensif dan cukup lengkap gitu ya Bang ya, dan cukup jelas, dan uh, intinya good point gitu untuk teman-teman yang terutama menitip pertanyaan gitu ke IG BEM Jentera gitu. Nah, tapi sebelum saya mengakhiri, mungkin saya kasih beberapa poin penting gitu ya Bang dalam diskusi kita malam ini. Yang pertama, ya terutama terkait baik. dampak gitu ya Bang dengan adanya peningkatan limbah medis ini gitu. Tadi Bang Fajri mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan limbah medis, dampak yang pertama mungkin adanya potensi baru gitu, karena limbah medis ini tentu mempunyai perlakuannya khusus karena itu bisa menjadi potensi penularan virus corona itu sendiri gitu ya Bang, kalau misalkan tidak bisa ditangani dengan benar gitu. Terus yang selanjutnya dampak yang sangat dirasakan gitu, yang sangat terlihat itu ada di sektor lingkungan itu sendiri gitu. Bahkan maksudnya tidak hanya limbah medis gitu, sampah-sampah yang lainnya pun juga mungkin ya mencemari gitu. Tapi dengan adanya peningkatan limbah medis ini sendiri tentu juga akan menambah gitu ya, menambah pencemaran lingkungan itu sendiri gitu. Terus yang poin kedua terkait penanganan, tadi cukup panjang lebar gitu ya Bang terkait penanganan ini gitu. Nah mungkin untuk bagi fasilitas kesehatan, fasilitas-fasilitas dan yang lainnya mungkin tadi Bang Fajri mengatakan ada aturan khusus nih Bang ya, ada di Peraturan Menteri Kesehatan dan Kementerian Lingkungan Hidup, betul ya Bang ya? Ya, di Peraturan Ya. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terutama, Ya. Menteri LHK. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, betul ya Bang ya? Oke. Dan mungkin tadi ada tambahan juga terkait penanganan ini, mungkin bagi fasilitas-fasilitas kesehatan yang belum bisa menangani limbah medis sesuai dengan aturan, mungkin bisa bekerja sama dengan pihak ketiga gitu untuk bisa menjalankan penanganan khusus gitu untuk si limbah medis ini yang mempunyai potensi berbeda dengan limbah lainnya gitu ya Bang ya. Terus poin yang ketiga ini terkait bagaimana sih kita bisa meminimalisir penggunaan APD dan meminimalisir peningkatan limbah medis itu sendiri gitu. Mungkin kita sebagai masyarakat lagi-lagi diingatkan gitu ya Bang, bahwa kita perlu menjalankan protokol bagi kita yang mungkin tidak memiliki kepentingan khusus gitu atau kepentingan yang mendesak untuk keluar, ya sebisa mungkin kita sebagai masyarakat bisa membantu bisa membantu orang lain gitu untuk bisa mencegah atau meningkatkan kasus positif itu sendiri gitu dengan tetap diam di rumah gitu ya Bang ya. Ataupun kalau misalkan kita memang terpaksa harus keluar, kita bisa menggunakan terutama alat pelindung diri yang bisa dibawa pulang gitu ya Bang ya. Dan fasilitas kesehatan dengan sinergi yang sama bisa sekuat tenaga